Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu Waalaikumsalam. di pertemuan ke-6 di mata kuliah Psikologi Pendidikan Hibah P3D. Setelah di beberapa pertemuan kemarin, kita telah bertemu dengan Bu Nika dan Bu Citra ya. Pertemuan kali ini membahas apa teman-teman? Ada yang sudah melihat di spadanya? Pertemuan Belum. ke-6 materinya apa? Atau belum? Biasa. Ya ini banyak kan. Iya. Oh jadi saya bukan bukan PAUD doang. Dari Kuningan, dari PGSD. Anissa bocor, Neng. Oke, terima kasih. Kita semangat dulu ya, teman-teman, di siang hari ini. Kalau kata saya, apa kabar teman-teman? Silahkan teman-teman jawab. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya pisan. Yes. Ingat? Ya. Oke. Silahkan. Suaranya dikeluarkan. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. luar Allahu Allah Akbar. biasa. Allahu Akbar, saya pisan. Yes, ya. Terima ya. kasih teman-teman semua. Sebelum materi dimulai, Ibu ingatkan dulu bahwa silahkan teman-teman mengikuti materi ini sampai selesai ya, agar tim IT kami dapat merekam atau dapat melihat nama teman-teman semua ya, seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah selesai materi ini, dimohon jangan live dulu ya, karena ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bu Nika dan Bu Citra. Seperti itu ya. Izin share screen. Sudah muncul? Sudah muncul teman-teman? Belum. 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 Sudah, Bu, sudah. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Dapat dilihat di situ? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah dulu. Sudah, Bu. Oke. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan kepribadian peserta didik dalam segi psikologi ya. Ketika teman-teman mendengar kata kepribadian, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran teman-teman terkait dengan kepribadian? Ada yang mau berpendapat? Kepribadian, ada yang tahu apa itu? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin berpendapat ya. Teman-teman semua, kepribadian itu seperti sidik jari ya, yang sifatnya itu unik dan khas ya. Kepribadian itu dapat diartikan sebagai pola pikir, perasaan, ataupun perilaku yang khas pada diri seseorang. Nah, ini adalah pola-pola yang membentuk cara kita berpikir dalam berinteraksi dengan dunia luar gitu ya. Kepribadian ini juga membuat seorang individu itu unik dan berbeda dari individu yang lainnya. Dan kepribadian ini sifatnya itu relatif stabil serta konsisten dari waktu ke waktu. Nah,
Kepribadian ini tidak hanya mempengaruhi, nah, bagaimana kita melihat diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita melihat orang lain, ya. Bagaimana cara kita melihat orang lain. Nah, itu kurang lebih terkait dengan kepribadian. Jadi kepribadian itu merupakan suatu pola pikir, perasaan atau perilaku yang khas pada diri seseorang ya, sehingga membuat seseorang itu unik gitu dan berbeda dari individu yang lainnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian itu? Nah, di sini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kepribadian seseorang gitu ya. Nanti teman-teman ketika sudah diamanahi menjadi seorang guru ya, harus bisa melihat kepribadian anak didiknya ya. Tidak hanya tugasnya mengajar saja gitu ya. Lalu, transfer ilmu saja gitu ya, tetapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan ya. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang ya, yang pertama itu adalah genetik ya. Genetik ini keturunan yang biasanya merupakan warisan dari orang tua, gitu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi faktor lingkungan yang mempengaruhinya, di mana faktor lingkungan itu bisa berupa misalnya ada pengalaman hidupnya atau budaya atau adat istiadat ya, bisa juga dari faktor keluarga, kebiasaan, pola asuh dan lain sebagainya serta hubungan sosialnya seperti itu. Ada juga faktor yang mempengaruhinya itu yaitu temperamen. Nah, temperamen di sini bisa diartikan sebagai sifat bawaan sejak lahir. Jadi, sifat atau bawaan yang sudah dibawa si individu itu sejak lahir ya. Nah, kemudian kepribadian kita ini ya merupakan hasil yang hasil dari apa ya, interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan seperti itu ya, sehingga eh, genetik ini ya atau warisan sifat dari orang tua ini ya memberikan kita dasar-dasar tertentu sehingga lingkungan membentuk dan mengasah sifat-sifat tersebut. Sedangkan temperamen ya, temperamen ini sebagai sifat bawaan yang berperan penting juga dalam membentuk karakter kita sejak dini, sehingga faktor-faktor kepribadian ini saling berhubungan antara genetik, lingkungan, dan temperamen ya. Kemudian bagaimana sih aplikasi dari konsep kepribadian ini gitu ya? Aplikasi dari konsep kepribadian ini yaitu bagaimana kita memahami konsep kepribadian ini tidak hanya sekedar teori saja gitu ya. Ini akan mempunyai atau memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan kita memahami diri sendiri dan memahami orang lain ya, tentunya kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik, hubungan yang harmonis ya, seperti itu. Bisa juga kita nanti dapat memilih karir yang sesuai atau mengembangkan diri secara optimal. Sehingga dengan memahami diri sendiri, dapat membangun hubungan yang baik, nanti akan berdampak pada pengembangan diri dan akhirnya nanti pada pemilihan karir ya, seperti itu. Itu teman-teman ya terkait dengan eh, apa itu sih kepribadian, kemudian kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian tersebut ya, dan aplikasinya dari konsep kepribadian tersebut yang ujung-ujungnya sehingga dapat mengembangkan diri si individu tersebut ya. Terkait dengan kepribadian ini, nah, nanti ada hubungannya juga dengan konsep aku. Ada yang pernah mendengar konsep aku, teman-teman? Konsep aku ini, Belum. kan, eh, konsep aku ini merupakan eh, kepanjangannya.
atau kependekannya dari ambisi, kenyataan, dan usaha ya. Di mana konsep aku ini ya merupakan sebuah alat yang sangat sederhana gitu, namun sangat efektif ya untuk merencanakan masa depan ya seperti itu teman-teman. Di mana antara ambisi, kenyataan, dan usaha ini ternyata bisa saling berkaitan ya untuk nanti dalam mm, mengantarkan kita gitu ya kepada tujuan yang ingin kita capai ya. Ambisi. Ambisi adalah tujuan yang ingin kita capai ya. Jadi jangan diartikan dulu ambisi ini sebagai yang negatif dulu ya. Ini merupakan suatu kurang lebih suatu cita-cita mungkin seperti itu ya. Nah, ambisi itu tujuan yang ingin kita capai. Kemudian kenyataannya adalah kita kaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, sedangkan usahanya adalah tindakan yang akan kita lakukan untuk mencapai ambisi tersebut. Teman-teman punya ambisi nggak? Punya ambisi atau cita-cita? Punya. Apa? Punya. Kira-kira apa? Ambisi saat ini atau cita-cita saat ini yang ingin teman-teman kejar? Lulus kuliah tepat waktu. Lulus kuliah tepat Menjadi waktu. dosen. Yang lain apa? Menikah? Pengen menjadi dosen, Bu. Amin ya, pengen menjadi dosen. Dosen apa? TIK, Bu. Dosen PTIK. Yang lain ambisi saat ini apa? Pengen jadi menteri, Bu. Alhamdulillah. Menteri apa? BUMN. BUMN. Kenapa ingin jadi Menteri BUMN? Siapa tadi yang ingin menjadi Menteri BUMN? Ya, teman-teman semuanya itu berawal dari mimpi ya, berawal dari harapan. Jadi mudah-mudahan ambisi teman-teman atau cita-cita teman pada saat ini siapa tahu itu akan terwujud di masa depan ya, seperti itu. Ambisi teman-teman ya, tadi ambisinya atau cita-citanya, cita-cita teman-teman ada yang ingin jadi menteri, ada yang ingin lulus kuliah tepat waktu dan lain sebagainya ya. Di mana ambisi ini merupakan bisa menjadi kekuatan pendorong ya yang dapat membuat kita bersemangat untuk mencapai sesuatu. Betul nggak teman-teman? Betul. Ketika tadi teman-teman ada yang ingin kuliahnya lulus tepat waktu. Nah, itu bisa menjadi kekuatan bagi dirinya bagaimana nih agar saya ini bisa kuliahnya lulusnya tepat waktu gitu ya. Seperti itu. Atau yang tadi ingin jadi dosen. Nah, ketika sudah ada ambisi atau cita-cita itu pasti akan berusaha semampu mungkin agar cita-citanya itu dapat tercapai ya. Ambisi ini atau cita-cita ini pasti hendaknya gitu ya, pasti jelas dan terukur ya, akan memberikan arah yang jelas dalam hidup kita. Nah, namun perlu diingat bahwa ambisi itu harus realistis ya dan sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Harus jelas dan terukur. Nah, kemudian ketika sudah ada ambisi atau cita-cita ya, teman-teman, eh, kita harus melihat kenyataan ya. Apa sih kenyataan itu? Nah, kita harus melihat kenyataannya bahwa ada kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat bagi ambisi atau cita-cita kita ya. Karena apa? Karena sebelum kita mengambil tindakan ya, kita perlu memahami kenyataan yang ada gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi ketika kita mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam diri kita nih, kita dapat memanfaatkan peluang.
yang ada dan mengatasi kendala yang mungkin muncul. Kalau kita sudah mengetahui hambatan-hambatannya kira-kira apa nih, kita mempunyai kelebihan apa nih, kekurangan yang kita miliki apa nih, dan apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir kekurangan yang ada pada diri kita gitu ya, atau kendala-kendala yang mungkin muncul dalam menggapai ambisi tersebut atau menggapai cita-cita tersebut. Ya. Setelah ada ambisi, kemudian kita melihat kenyataan, ya, apalagi kita tentu saja harus melakukan usaha. Nah, ini dari konsep aku yang terakhirnya U, yaitu usaha. Yaitu apa? Usaha itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ambisi atau cita-cita atau keinginan yang kita harapkan gitu ya. Setelah kita memiliki ambisi atau cita-cita atau keinginan yang jelas gitu dan memahami tahu gitu kenyataan yang ada gitu ya, sehingga dalam melangkah selanjutnya itu kita akan mengambil tindakan yang tepat ya, di mana kita harus berusaha secara konsisten dan disiplin tentunya ya dalam mencapai tujuan tersebut gitu. Eh, Konsisten dan disiplin ini merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan kita tersebut ya. Dan kita harus ingat bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan instan ya teman-teman, tetapi biasanya melalui proses yang sangat panjang dan berkelanjutan. Biasanya kita hanya melihat orang itu ketika sudah suksesnya saja, tetapi tanpa kita tahu prosesnya itu seperti apa mereka bisa sukses seperti itu ya. Padahal ternyata di balik kesuksesan seseorang itu ada cerita panjang ya, cerita yang penuh liku, penuh duka dan lain sebagainya dan tentu saja penuh perjuangan ya. Mungkin teman-teman sering mendengar kisah-kisah sukses seseorang dan ternyata di balik kesuksesan itu ya penuh penuh dengan dramanya, penuh dengan lika-likunya dan penuh dengan perjuangannya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kesuksesan itu tidak didapatkan dengan instan ya. Nah, kira-kira eh, setelah penjelasan tadi ya, teman-teman, kira-kira hubungan antara cita-cita dan konsep aku ini bagaimana? Antara ambisi, kenyataan, dan usaha. Ada yang berpendapat? Silakan. Tadi yang mau jadi menteri atau yang mau jadi dosen, yang mau lulus tepat waktu, kira-kira hubungannya apa nih? Cita-cita dengan konsep aku. Halo, ada di sini? Oh, sepi ya? Jangan-jangan nggak ada nih. Ada Bu. Silakan. Kira-kira hubungan antara cita-cita dengan konsep aku ini apa sih? Ambisi, kenyataan, dan usaha. Atau ibu absen ya, yang terlihat. Rama aja deh, Rama. Rama, gimana Rama? Gimana, Bu? Itu hubungan antara cita-cita dengan konsep aku. Nah, untuk kita menggapai cita-cita, kita harus mempunyai ambisi, kenyataan, dan usaha. Semuanya saling berkesinambungan, tidak boleh. Kita mempunyai ambisi, tapi usaha kita gak ada, itu gak akan mungkin terjadi, Bu. Oke, sudah itu saja. Sudah, Bu. Oke, kemudian siapa lagi? Ayo, silakan yuk. Ayo Liana, hubungannya apa yuk ketika kita punya cita-cita dengan konsep aku? Mohon izin Ibu.
Ayo cita-citanya apa tadi yuk? Kalau untuk cita-cita tadi jadi pengusaha, Bu. Pengusaha, amin ya. Gimana yuk? Apa hubungannya antara cita-cita dengan konsep aku yang tadi dijelaskan oleh Ibu? Sebentar, Bu. Hubungan cita-cita dengan konsep aku ini, saya sependapat dengan Rama, Bu, bahwa eh, dengan adanya cita-cita yang kita punya, yang lahir dari diri kita sendiri, membentuk suatu ambisi untuk mengusahakan menggapai daripada tujuan itu sendiri, Bu, dari tujuan cita-cita kita. Oke, terima kasih ya Ayu dan Rama ya. Iya, teman-teman semua dapat dikatakan bahwa hubungan antara cita-cita kita ya, nah dengan konsep aku ini antara ambisi, kenyataan, dan usaha itu kurang lebih seperti ini. Kita tidak ada keberhasilan ya tanpa persiapan yang matang, betul nggak? Untuk mencapai keberhasilan itu perlu dilakukan apa? Perencanaan dan pengambilan keputusan yang seharus tepat ya. Kemudian kita juga harus memahami potensi yang ada dalam diri kita, baik secara fisik maupun psikis ya. Kita harus mengetahui apa saja nih kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita gitu ya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui ini, kita akan membuat sebuah rencana yang sangat matang karena itu semua berdasarkan kenyataan yang ada gitu ya, realitanya bagaimana gitu ya, seperti itu. Dan tentu saja kita harus semangat untuk menggapai itu ya teman-teman, menggapai cita-cita kita semua. Itulah. Dapat dipahami sampai sini teman-teman? Sebelum kita beranjak ke submateri yang lain, yaitu tentang tipologi kepribadian. Ada yang pernah mendengar tipologi kepribadian? Kalau sudah dibahas, sepertinya tahu nanti. Itu untuk konsep aku ya. Nah, jadi konsep aku itu singkatan dari ambisi, kenyataan, dan usaha dan merupakan sebuah pendekatan sistematis ya untuk mencapai tujuan atau cita-cita sehingga dapat menyeimbangkan nih antara impian kita dan kemampuan kita. Itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian, kita akan membahas tentang tipologi kepribadian ya. Apa itu tipologi kepribadian? Ya, tipologi kepribadian itu kurang lebih pengklasifikasian kepribadian manusia ya ke dalam beberapa kategori ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tentunya yang khas ya, yang unik dari setiap individu. Nah, tipologi kepribadian ini tentu saja dapat membantu dalam memahami perbedaan individu ya, kurang lebih seperti itu. Tipologi kepribadian ini bisa kita katakan gitu ya seperti seperti peta yang membantu kita dalam memahami kompleksitas kepribadian manusia atau individu ya. Jadi dengan mengidentifikasi tipe kepribadian ini ya, kita dapat lebih memahami kekuatan dan kelemahan kita ya. Pemahaman tentang tipologi kepribadian ini tentu saja akan sangat berguna gitu dalam berbagai aspek kehidupan ya, mulai dari hubungan interpersonal kita dengan orang lain gitu ya, sampai pada pemilihan karir. Nah, kira-kira apa saja nih tipologi kepribadian itu? Nah, di sini ya teman-teman, yang pertama, jadi tipologi kepribadian itu dibagi menjadi tiga. Ada introvert, ada extrovert, dan ada ambivert. Nah,
Sepertinya teman-teman sudah tahu ya terkait dengan introvert, ekstrovert, dan ambivert. Nah, yang pertama tipe kepribadian introvert. Nah, silakan nih teman-teman menilai diri sendiri nih kira-kira saya ini masuknya ke tipe kepribadian yang mana gitu ya. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Eh, Kira-kira teman-teman masuk ke kepribadian yang mana? Nih, sebelum dijelaskan apa itu introvert, apa itu extrovert, dan apa itu ambivert. Extrovert, introvert, dan ambivert. Oke. Ada yang mau berpendapat tidak? Saya ini kepribadiannya, tipe kepribadiannya ini, Bu. Ada yang mau menyatakan? Silahkan. Masih bingung, Bu. Masih bingung. Justina belum tahu nih saya kepribadiannya yang mana gitu ya. Kadang-kadang merasa introvert, tapi kadang-kadang merasa ekstrovert. Gimana tuh, Bu? Kadang-kadang berapa merasa introvert, kadang-kadang merasa ekstrovert. Ciri-cirinya bagaimana, Justina? Mengapa kadang-kadang introvert, kadang-kadang extrovert? Eh, Kadang-kadang, apa ya, lebih suka sendiri gitu tuh, Bu. Hmm. Terus Mm-mm. seperti ada ketakutan kalau masuk ke lingkungan baru, takut tidak bisa berbaur. Tapi Mm-mm. setelah menjalaninya ya ternyata lebih mudah juga untuk bergaul gitu loh, Bu. Oke, nanti ada jawabannya ya, Justina ya. Apakah masuk ke tipe kepribadi antara tipe kepribadian yang tiga ini? Terima kasih, Justina. Yang lain, yang lain, ayo kira-kira tipe kepribadiannya yang mana? Introvert, Bu. Jelaskan. Introvert, Bu. Rama, Rama apa? Introvert. Iya, gimana, Bu? Mengapa Rama menyimpulkan bahwa Rama itu introvert kepribadiannya? Karena lebih suka menyendiri sambil mendengarkan lagu, Bu. Oh, hampir mendengarkan lagu. Tidak senang dengan keramaian gitu? Kurang suka, Bu. Lebih baik main hanya Baik. dengan sedikit teman, Bu. Daripada Oh, banyak. oke. Nah, ini. Satu lagi ya. Siapa yang mau mengungkapkan tipe kepribadiannya kira-kiranya condong kemana gitu? Saya Bu, Siapa? Muhammad Zakaria. Oke. Dipanggilnya apa? eh, Jack Bu. Waduh, Jack. Mana tuh mukanya Ibu mau lihat ini? Waduh, Apakah sesuai dengan namanya atau enggak? Ayo Jack, tipe kepribadiannya yang mana Zack? Kira-kira kan condongnya. kan dulu saya ekstrovert tuh Bu, jadi Mm, mudah bergaul gitu. hmm. Tapi sekarang kok kayak nggak suka keramaian gitu Bu. Kenapa tuh bisa berubah? Nggak tahu Bu. Tahu, oke. Oke. Terima kasih untuk Zack, Rama, dan Justina ya yang sudah mau berbagi tentang kecondongan tipe kepribadiannya. Oke. Nanti setelah dijelaskan, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Ini saya termasuknya kepada tipe kepribadian yang mana nih, seperti itu ya. Kalau ibu sih kayaknya introvert ya orangnya gitu. Kurang lebih. Yang pertama, tipe kepribadian introvert ya. Ibu yakin teman-teman sudah pernah mendengar gitu ya. Bahkan sudah bisa menilai diri sendiri masuknya ke tipe kepribadian yang mana. Tadi katanya Rama itu lebih senang sendiri katanya gitu ya. Saya termasuknya introvert Bu, seperti itu. Nah, apakah ada sesuai dengan ciri-cirinya di sini gitu ya? Introvert itu eh, sering dikatakan
katakan sebagai penjelajah dunia batin. Karena apa? Karena yang pertama, lebih suka menghabiskan waktunya sendirian atau dengan sedikit orang ya. Dan dia akan mendapatkan energi baru dari refleksinya itu ya. Jadi yang introvert ini cenderung lebih suka menghabiskan waktunya sendirian ya. Atau dengan sedikit orang yang mereka percayai ya. Itu ya. Mereka itu akan mendapatkan energi dari refleksi dan seringkali memiliki dunia batin yang kaya. Introvert itu bukan berarti pemalu atau antisosial ya. Mereka hanya memiliki cara yang berbeda saja gitu untuk bersosialisasi. Betul nggak Rama? Rama pemalu nggak? Atau malu-maluin? Malu-maluin, Bu. Insya Allah nggak ya. Tapi pemalu nggak aslinya? Kalau misalkan di dekat orang-orang nyaman, menurut Rama nyaman itu Rama bakal banyak ngomong, sedangkan yang orang baru tuh diam, Bu. Pemalu. Kayaknya gitu ya. Aduh, kalem gitu ya. Oke. Itu ya terkait dengan introvert. Jadi mereka itu mempunyai cara tersendiri untuk bersosialisasi. Betul nggak Rama? Tuh, Oke, berarti ini sudah yakin introvert ya Rama? yakin, Bu. Oh, yakin. Oke. Silakan teman-teman yang lain menilai dirinya sendiri masuk ke tipe kepribadian yang mana. Kemudian tipe kepribadian selanjutnya yaitu ekstrovert. Nah, ekstrovert ini lebih suka disebut juga nih bisa mendapatkan energinya dari dunia luar ya. Dan extrovert ini kebalikan dari introvert tentu saja ya. Nah, mereka ini cenderung lebih suka berada di lingkungan yang ramai gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya interaksi dengan orang lain itu mereka akan mendapatkan energi ya, mendapatkan semangat berbeda dari yang introvert ya. Mereka mendapatkan energinya itu tadi dengan menghabiskan waktu gitu ya. Sedangkan ekstrovert ketika dengan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ekstrovert ini biasanya mudah berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu ya. Dan biasanya mereka ini suka suka menjadi pusat perhatian seperti itu. Tadi yang ekstrovert siapa ya? Yang merasa ekstrovert tadi siapa ya? Lupa. Nah, silakan. Apakah ciri-ciri ekstrovert ini ada dalam diri teman-teman atau tidak? Ya, seperti itu. Tipe kepribadian yang ketiga selanjutnya adalah ambivert. Nah, tadi siapa? Justina ya kalau tidak salah ya. Kadang introvert, kadang ekstrovert katanya seperti itu. Ambivert ini merupakan perpaduan ya, perpaduan yang menarik nih antara introvert dan ekstrovert ya. Jadi mereka ini memiliki karakteristik introvert, iya ada gitu ya, karakteristik ekstrovertnya juga ada gitu ya. Nah, mereka ini memiliki kombinasi dari kedua sifat atau karakteristik tersebut ya. Yang ambivert ini biasanya merasa nyaman dalam situasi sosial maupun saat menyendiri. Jadi oke-oke saja nih ketika sendiri oke, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain juga oke. Dan biasanya mereka itu fleksibel nih dan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi ya. Jadi dalam menghadapi lingkungan yang berbeda itu mereka akan sangat mudah untuk beradaptasi ya. Kemudian yang ambivert ini tidak terpaku pada satu tipe kepribadian saja ya. Jadi perpaduan keduanya gitu ya. Nah, biasanya ada salah apa miskonsepsi ya tentang introvert dan ekstrovert ya. Kadang-kadang kita itu mengartikan introvert itu dan ekstrovert itu kurang tepat ya. Yang introvert itu bukan berarti tidak suka berteman atau tidak suka berbicara di depan umum ya, teman-teman. Begitu pula yang ekstrovert ya.
bukan berarti juga yang ekstrovert itu tidak bisa fokus atau selalu ingin menjadi pusat perhatian gitu ya. Eh, yang penting untuk kita ingat bahwa tidak ada tipe yang lebih baik dari yang satu dengan yang lainnya ya. Setiap tipe kepribadian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Karena itu sudah ada dalam diri kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menutupi kelemahan atau kekurangannya gitu ya dalam diri kita seperti itu. Selanjutnya, eh, sampai di sini dapat dipahami teman-teman tipologi kepribadian, introvert, extrovert, dan ambivert. Sudah menilai diri sendiri masuk ke kategori yang mana tipe kepribadiannya. Nah, mudah-mudahan sudah ya menyimpulkan sendiri saya masuknya ke kepribadian yang mana ya. Selanjutnya kita membahas tentang kesehatan mental. Mungkin sering mendengar ya tentang kesehatan mental, teman-teman. Pernah mendengar atau sering? Atau teman-teman pun sedang merasa tidak baik-baik saja kesehatan mentalnya? Mudah-mudahan tidak ya, kita memiliki kesehatan mental yang baik gitu ya. Nah, kesehatan mental ini dapat diartikan bahwa tentang kondisi emosional ataupun psikologis dan sosial seseorang ya, di mana kondisi kita itu merasa baik tentang diri kita atau mampu mengatasi tantangan hidup misalnya atau memiliki hubungan yang positif dengan orang lain ya. Kesehatan mental yang baik itu memungkinkan kita untuk menikmati hidup dan mencapai potensi yang maksimal tentunya ya teman-teman ya. Jadi kesehatan mental itu tidak hanya tentang tidak adanya gangguan mental, tetapi tentang kesejahteraan secara umum ya. Bisa juga diartikan kemampuan untuk mengatasi stres, membangun hubungan, dan mencapai potensi diri ya. Mudah-mudahan kesehatan mental kita ini dapat tetap terjaga ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mengapa sih kesehatan mental itu penting? Ada yang mau menjawabnya? Mengapa kesehatan mental itu penting? Ayo, selain Rama, selain Zak, selain Justina, mengapa sih kesehatan mental itu penting? Halo, ada di sini? Ada yang menyimak? Silahkan, ada yang mau berpendapat. Mengapa kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental penting karena untuk membuat kita lebih produktif juga, Bu, dan bisa mengelola tekanan emosi juga, Bu. Oke, terima kasih. Ayo, ada lagi yang lain? Izin Bu, Oke, siapa nih? Nina, iya Bu. silahkan Nin. Menurut saya kesehatan mental itu sangat penting ya Bu, karena misalkan kita untuk pembelajaran juga, karena kalau misalkan mental kita nggak baik, pasti proses pembelajaran kita juga bakal terganggu gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nina. Nina, kesehatan mentalnya sedang baik-baik saja? Itu lagi dipertanyakan ya Bu. Sedang baik mungkin, insya Allah ya, jangan sampai terganggu ya, supaya Iya kita itu. lebih produktif. Iya. Ibu mau tahu pendapat dari teman-teman kita dari UMC, ada yang mau mewakili? Silahkan. Halo teman-teman UMC. Teman-teman UMC, silahkan perwakilan satu orang. Mengapa sih kesehatan mental itu penting? Saya Nah, ada Kanah. Kanah ya namanya?
Silahkan. Eh, penting dalam kehidupan karena memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, atau bertindak dalam keseharian, Bu. Oke. Terima kasih, Kana ya. Terima kasih teman-teman Ayu, Nina, dan Kana yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan mengapa sih kesehatan mental itu penting ya. Teman-teman, kesehatan mental yang baik itu tentu saja sangat penting ya, karena itu dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan kita ya. Ketika kesehatan mental kita itu baik ya, tadi betul kata siapa ya, kata Ayu atau kata Nina, kita itu akan cenderung lebih produktif ya, akan memiliki hubungan yang lebih baik dan tentu saja tadi tuh lebih mampu mengatasi stres ya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan stres-stres agar kesehatan mental kita tetap terjaga ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja ya. Oh, ini ternyata slide-nya. Nah, mengapa kesehatan mental itu penting? Yang pertama, mempengaruhi bagaimana kita merasakan, berpikir, dan berperilaku. Kemudian untuk produktivitasnya akan meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja dan belajar, ya. Begitupun dengan hubungan sosialnya, akan membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain, ya. Dan terutama akan mencegah penyakit fisik ya, terutama stres ya. Stres yang berkepanjangan itu akan dapat mempengaruhi kesehatan fisik tentu saja ya. Karena itu jangan stres-stres teman-teman ya. Jalani saja kehidupan ini, hadapi, jalani, syukuri ya, seperti itu. Itu mengapa kesehatan mental itu penting. Nah, kemudian kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental? Nah, ada beberapa faktor tentu saja ya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang ya. Apakah itu faktor genetik atau lingkungan atau psikososial ataupun biologisnya ya. Dengan memahami faktor-faktor ini akan dapat membantu kita untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan mental ya seperti itu. Itu ya teman-teman terkait dengan memahami kepribadian peserta didik ya. Begitu juga mudah-mudahan bermanfaat dalam memahami kepribadian diri kita sendiri ya. Terutama dalam hal kita mengetahui bagaimana kepribadian peserta didik, kemudian tipe-tipe kepribadiannya bagaimana, dan yang tak kalah jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita maupun nanti anak didik kita ya agar tetap terjaga dengan baik ya seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, teman-teman, sebagaimana tadi Ibu sampaikan, bahwa jangan lupa tetap mengikuti materi ini sampai selesai agar dapat terdetek oleh IT kami. Dan selanjutnya mungkin akan diisi oleh Bu Nika dan Bu Citra karena ada beberapa hal yang akan disampaikan. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua dan bagi tentunya anak didik kita kelak ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Citra dan Bu Nika, mangga. Salam. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dari Zoom apa sampaikan terkait dengan cek terdengar suara saya? Terdengar suara saya tidak teman-teman?